Halo, perkenalkan nama saya Safira Alia Maharani. Saat ini saya berusia 23 tahun. Saya merupakan lulusan dari UPN Veteran Yogyakarta tahun 2024 jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya memiliki pengalaman dalam organisasi dan juga kepanitiaan. Saya mengikuti BEM Fakultas selama satu periode dan menjabat sebagai staf Departemen Sosial Masyarakat. Semasa-masa jabatan saya memiliki job desk dan tentu saja saya diberikan job desk untuk memimpin beberapa program kerja seperti Gerakan Ekonomi Peduli dan juga Clean Up Day. Gerakan Ekonomi Peduli merupakan kegiatan yang memberikan rasa simpati dan juga empati terhadap sesama seperti membagi takjil, membuka open donasi, lalu bakso. Clean Up Day merupakan kegiatan yang dilakukan di pantai yang dilakukan untuk memperingati Hari Bersih Pantai yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan melibatkan volunteer dan juga stakeholder setempat. Selain kegiatan berorganisasi, saya juga mengikuti magang. Saya mengikuti magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 selama 2 bulan. Selama magang tentu saya memiliki job desk. Job desk saya ketika magang yaitu meliputi input data mengenai rancangan dan rencana strategis, rancangan anggaran, dan juga tujuan berdasarkan pagu pada setiap OPD dan juga urusan administrasi dan kearsipan lainnya. Hal itu membentuk saya menjadi pribadi yang lebih komunikatif, adaptif, fleksibel, mampu memecahkan masalah, mampu mengambil resiko, dapat bekerja tim, dan mengerti mengenai lingkungan kerja baik administratif maupun lapangan. Dalam mengikuti program DigiStar Class Intern, tentu saya memiliki motivasi dan juga komitmen. Saya termotivasi untuk menjadi bagian dari transformasi digital nasional yang dipimpin oleh Telkom, dan saya juga ingin mengaplikasikan efisiensi administrasi sebagai fondasi dalam inovasi teknologi. Selain itu, saya juga termotivasi untuk memastikan alur administrasi berjalan lancar, rapi, dan cepat sehingga tim inti hanya fokus terhadap inisiatif digital, tanpa memikirkan hambatan birokrasi atau data yang tidak terorganisir. Saya percaya bahwa kesuksesan perusahaan besar seperti Telkom tidak hanya terletak pada inovasi front end-nya saja, tetapi juga pada ketelitian dan keefektifan operasional back office. Telkom adalah lingkungan terbaik untuk mengintegrasikan keterampilan manajemen saya dengan standar profesionalisme kelas dunia. Selain motivasi, tentu saya juga memiliki komitmen. Saya berkomitmen untuk menjaga integritas data dan dokumen sebagai aset yang krusial. Saya juga berdedikasi untuk menjadi administrative assistant yang adaptif, fleksibel, dan sigap terhadap perubahan prioritas yang sangat cepat. Kemudian saya juga berkomitmen untuk menjadi anggota tim yang proaktif, suportif, membawa energi positif, memiliki simpati, serta etos kerja yang tinggi. Pada saat ini, kegiatan saya fokus menjadi job seeker dan juga terus mengupgrade kemampuan diri saya. Selain itu, saya juga menjadi staff freelance dalam sebuah event organizer di Yogyakarta. Dalam menjadi staff pada sebuah event organizer, tentu saja saya memiliki job desk. Job desk saya yakni meliputi kegiatan administratif maupun kegiatan pada saat event di lapangan. Selama saya berkuliah, saya pernah menjalankan sebuah proyek yang menurut saya sangat menarik. Proyek tersebut diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dengan judul PPK Ormawa. Untuk mengikuti proyek tersebut, saya dibentuk menjadi sebuah tim yang beranggotakan 10 orang. Setelah dibentuk tim sebanyak 10 orang, kami kemudian berkumpul untuk membentuk atau menggagaskan sebuah ide untuk melaksanakan proyek tersebut. Hingga akhirnya tercetus ide, kita akan mengembangkan sebuah desa pariwisata yang ada di wilayah Gunung Kidul. Kemudian setelah tercetus sebuah ide, kami merangkum gagasan tersebut menjadi sebuah proposal yang nantinya akan dipresentasikan di hadapan panitia penyelenggara. Setelah kami mempresentasikan proposal kami di hadapan panitia penyelenggara, kami akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan materi yang kami bawakan. Setelah itu, kami akan menunggu pengumuman untuk lolos atau tidaknya, akan didanai atau tidak, akan di-ACC atau tidak. Kemudian kami menunggu kurang lebih 2 minggu untuk mendapatkan pengumuman. Setelah 2 minggu berlalu, tim kami diumumkan lolos dalam melakukan pendanaan. Kemudian setelah diumumkan lolos, kami mulai merancang gagasan-gagasan baru dan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Setelah itu, kami memutuskan untuk langsung survei lokasi agar dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dirancang ulang
agar proyek tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Pada akhirnya, tim mencetuskan banyak sekali ide dan gagasan-gagasan baru untuk dapat diimplementasikan dalam proyek tersebut. Hingga pada akhirnya, 6 bulan waktu berjalan, akhirnya proyek tersebut berhasil untuk dijalankan dan berhasil untuk diresmikan oleh pihak-pihak terkait, seperti bupati, kecamatan, kelurahan, pihak kepolisian, dan juga pihak-pihak yang ada di sana dan pihak-pihak terkait. Hambatan dalam proyek tersebut terletak pada jarak. Jarak tempuhnya mencapai 70 hingga 80 km. Kami dan tim setiap minggu harus mengunjungi lokasi untuk memastikan apa progresnya, apa yang kurang, dan apa saja yang harus digagaskan lagi. Karena sebenarnya proyek tersebut merupakan proyek untuk memberdayakan masyarakat melalui kami sebagai seorang mahasiswa untuk dapat memberikan rancangan, ide, dan gagasannya agar dapat memajukan sebuah wilayah berbasis ekonomi kreatif. Dana yang sudah kami dapatkan akan kami alokasikan kepada masyarakat melalui ide, rancangan, dan gagasan yang sudah kami buat dan sudah kami diskusikan bersama untuk dapat dikaryakan untuk memajukan desa tersebut agar menjadi desa yang maju dalam segi ekonominya, pariwisatanya, maupun dalam segi lingkungannya. Berdasarkan banyak hal yang sudah saya kerjakan sebagai seorang mahasiswa yang pernah magang, berorganisasi, menjadi seorang staf, tentu saya menggunakan beberapa tools untuk memudahkan pekerjaan saya. Seperti halnya penggunaan Microsoft Office, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Google Docs, Spreadsheet, Canva, CapCut, yang dimana selama ini tools tersebut membantu saya untuk memudahkan pekerjaan saya.